Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para asatidz, para sesepuh, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah membimbing kita pada malam yang mulia, malam Jumat ini, dengan kita bisa menggunakan waktu untuk bersama-sama berzikir, bersama-sama bersolawat dengan membaca qasidah burdah, seakan-akan kita betul-betul berada di Raudhatul Jannah, satu taman daripada taman surga. Ini adalah realisasi dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, bahkan memerintahkan kepada para sahabat dan kepada kita semua umatnya, idza marortum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi, kalau kamu sekalian jalan melewati taman surga, mampirlah, kata Nabi, nikmati itu taman surga. Para sahabat pun sempat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga yang ada di dunia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hilakul dzikri, yaitu satu kelompok umat Islam yang duduk bersama untuk bersama-sama berzikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita mendengarkan qasidah-qasidah begitu merdu, begitu indah, seakan-akan kita keluar dari alam dunia ini. Mudah-mudahan majelis ini akan membawa kita menuju surga. Amin. Makanya para hadirin, pada malam hari ini saya ingin membicarakan satu pembicaraan yang menjadi idam-idaman kita semua orang yang beriman kepada Allah, yaitu di antara sifat-sifat calon penduduk surga. Semua kita ingin masuk surga. Semua orang yang beriman mendambakan dirinya untuk bisa masuk surga. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini adalah satu usaha untuk kita bisa memasuki surga. Dan mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin. Para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi yang begitu indah, informasi yang betul-betul kita idam-idamkan. Rasulullah menceritakan tentang di antara sifat-sifat calon penduduk surga, dan informasi ini oleh Rasulullah digambarkan dengan 3 gambaran. Ada 3 gambaran dari sifat-sifat calon penduduk surga. Mudah-mudahan kita malam ini oleh Allah diperdengarkan sabdanya Nabi Muhammad yang menginformasikan
tentang calon-calon penduduk surga. Mudah-mudahan kita betul-betul akan dicalonkan oleh Allah, tapi insya Allah calon yang jadi, sebab ada calon-calon yang tidak jadi. Mudah-mudahan kita calon yang jadi, menjadi penduduk surga. Mari kita simak para hadirin, apa informasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah nada munadin liyakum ahlul fadl. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat, di saat manusia kumpul menjadi satu, di saat matahari turun di atas kepala kita, di saat bumi dijadikan oleh Allah menjadi perak, di saat keringat bagaikan lautan, ada suara. Apa suara itu? Kata Rasulullah, nada munadin liyakum ahlul fadli. Suara itu mengatakan, hei orang-orang yang mempunyai langkah-langkah terpuji ketika hidup di alam dunia. Ini panggilannya para hadirin. Siapa orangnya? Siapa manusia yang punya langkah-langkah terpuji ketika hidup di alam dunia? Rasulullah menceritakan, fayaqumu nasun minan nas fayuqalu lahum intoliku ilal jannah. Kata Rasulullah, ketika mendengar panggilan itu, berdirilah sekelompok manusia. Setelah mereka berdiri, ada panggilan mengatakan, intoliku ilal jannah. Mari Anda semuanya dipersilahkan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk, amin. Bagaimana indahnya ketika nanti di hari kiamat yang begitu dahsyat, di telinga kita diperdengarkan intoliku ilal jannah. Mari silahkan Anda masuk surga. Alangkah indahnya, dan benar-benar insya Allah kita akan mendengarkan suara ini. Ketika mereka menuju pintu surga, fatalaqahumul malaikah fayaquluna ila aina. Ketika mereka berbondong-bondong menuju pintu surga, disambut oleh malaikat yang begitu indah, wajah mereka bersinar. Apa kata mereka? Mau kemana Anda semuanya? Orang-orang yang dipersilahkan masuk surga tadi, ahlul fadli, orang-orang yang punya langkah-langkah terpuji ketika hidup di alam dunia, mereka menjawab, ilal jannah, kami akan menuju surga. Malaikat bertanya lagi, fayaqulun qoblal hisab, Anda semuanya akan masuk surga sebelum ada perhitungan amal, sebelum dihitung amal-amal kalian. Apa jawab mereka? Qalu na'am. Betul, kami ingin masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Apa kata malaikat? Man antum? Anda siapa sih? Ingin masuk surga tanpa hisab? Anda siapa? Kata malaikat. Apa jawab mereka? Qalu nahnu ahlul fadli. Mereka menjawab, hai malaikat, kami ini adalah kelompok orang-orang yang ketika hidup di alam dunia, kami adalah orang-orang yang melakukan langkah-langkah terpuji. Ketika mereka mengatakan begitu, malaikat pun sempat bertanya. Apa pertanyaan malaikat? Wa ma kana fadlukum? Apa sih langkah-langkahmu yang terpuji itu, kata malaikat, sehingga engkau harus masuk surga tanpa hisab? Qalu, mereka mengatakan, sungguh ini informasi yang indah dari Nabi kita Muhammad SAW. Digambarkan begitu indah, begitu mafhum. Ya, setelah ahlul fadl, orang-orang yang punya langkah yang terpuji, dipersilahkan masuk surga, disambut oleh malaikat. Kemudian Nabi menerangkan, apa jawaban mereka?
Ini perlu diperhatikan supaya kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah, kita bisa melakukan langkah-langkah terpuji. Kita ikut rombongan ini insya Allah, amin. Apa kata mereka? Mereka mengatakan langkah-langkah kami yang terpuji, yang menjadikan Allah memanggil kami tadi untuk memasuki surga, pertama adalah kunna idza juhila alaina hamalna. Mereka mengatakan kami ketika hidup di dunia apabila diperlakukan dengan bodoh, kami menahan diri. Kami kadang-kadang dengan ibadah kami, dengan perbuatan kami, dengan zikir kami, kadang-kadang ada orang menilai kami adalah orang-orang bodoh. Kami bertahan, kami sabar, kata mereka. Rupanya informasi Rasulullah ini terjadi zaman sekarang. Orang-orang yang duduk seperti kita ini membaca sholawat dianggap bid'ah, dianggap sesat. Ini jawabannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita dianggap bodoh, dianggap tidak ngerti dalilnya, dianggap kita tidak punya dasar. Allahu Akbar. Sungguh indah informasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita apabila diperlakukan dengan bodoh, kita menahan diri, kata mereka. Kemudian mereka mengatakan, wa idza dulimna sobarna. Apabila kami ketika hidup di alam dunia dianiaya, kata mereka, kami bersabar. Kami bersabar. Sabar ini penting para hadirin, ini perjuangan kita. Artinya apa? Apabila kita dizolimi, apabila kita diperbuat dengan bodoh, jangan emosi kita, tapi hadapi dengan apa? Sabar. Allah berjanji dalam Al-Quran, innallaha ma'as, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Islam punya makalah yang begitu tinggi nilainya, as-sabru miftahut tufri. Sabar adalah kunci kesuksesan. Tanyakan kepada orang-orang yang sukses, kuncinya adalah sabar. Tanpa sabar, pintu sukses tidak akan terbuka. Para hadirin, kemudian mereka juga mengatakan, wa idza usi'a ghafarna. Dan ketika kami diperlakukan dengan jahat, kami memberi maaf kepada mereka yang memperlakukan jahat. Ini satu ajaran yang indah para hadirin. Ini hadis ini yang kita baca bersama adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Di dalam riwayat lain, Al-Imam Al-Baihaqi pernah meriwayatkan, Nabi mengatakan, manibtuliya fasobar. Barang siapa yang diuji oleh Allah kemudian sabar, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang disayang. Allahumma ja'alna abdan ihsana wala taj'alna abdan imtihana. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang disayang, jangan menjadi hamba-hamba yang diuji. Apa kata Nabi? Wa u'tiya fasyakar. Orang yang apabila diberi bersyukur. Wa dzulima faghfar. Apabila dianiaya memberi maaf. Wa dzalama fastaghfar. Apabila dianiaya malah memberi ampunan kepada orang yang menganiaya. Apa kata Nabi? Orang-orang yang punya sifat begini, ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah, dijaga oleh Allah, aman di dunia dan aman di akhirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahum muhtadun. Mereka-mereka yang punya sifat seperti ini adalah mereka-mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Para hadirin, saya tadi mengatakan bahwa Rasulullah memberi informasi kepada kita tentang
calon-calon, sifat-sifat calon penduduk surga dengan 3 gambaran. Itu tadi gambaran pertama. Gambaran yang kedua, thumma, kata Nabi, yunadi munadin liyakum ahlus sobri. Ada panggilan yang kedua. Panggilan itu mengatakan, ini panggilan maksudnya di hari kiamat. Di hari kiamat ketika orang kebingungan, ada panggilan. Liyakum ahlus sobri. Silahkan berdiri orang-orang yang ketika hidup di alam dunia mengedepankan sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mendidik keluarga, sabar dalam mencari rizki yang halal, sabar dalam melakukan perintah Allah, sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Hidup ini penuh tantangan. Kita hidup ini adalah sedang diuji. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang lulus. Dengan sabar, tantangan akan menjadi tontonan. Amin. Kata Nabi, panggilan itu mengatakan, berdirilah orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu dihadapi dengan sabar. Fayaqumu nasun minan nas. Berdirilah sekelompok manusia. Ketika mereka berdiri, fayuqalu lahum intoliku ilal jannah. Mereka dipersilahkan masuk surga. Silahkan Anda orang-orang yang bersabar, masuklah ke dalam surga. Kata panggilan itu. Ketika rombongan orang-orang yang sabar ini sedang berjalan menuju surga, fatalaqahumul malaikah fayaquluna lahum mithla dzalik. Ya, mereka disambut oleh malaikat yang begitu harum baunya, begitu memancar cahayanya. Apa kata mereka? Mereka, para malaikat mengatakan kepada rombongan yang kedua ini, mau kemana Anda? Kata mereka, ilal jannah, kami akan ke surga. Malaikat bertanya lagi, qoblal hisab, sebelum dihisab dulu? Kata mereka, na'am, kami ingin masuk surga sebelum kami dihisab. Malaikat pun sempat bertanya, man antum? Anda siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab? Mereka mengatakan, fayaquluna nahnu ahlus sobri. Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang ketika hidup di alam dunia selalu mengedepankan sabar. Sabar ini sangat penting para hadirin, sangat amat penting. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, satu orang bisa semuanya sedunia mengikuti ajaran Nabi karena didasari dengan sabar. Iya. Ketika mereka mengatakan nahnu ahlus sobri, kami adalah orang-orang yang ketika hidup di alam dunia mengedepankan sabar. Malaikat bertanya, fama kana sobrukum, apa sih sabarmu itu? Kayak apa sih sabarmu itu? Apa bentuk sabarmu itu? Kata malaikat. Kemudian qalu, mereka mengatakan, sobarna anfusana ala ta'atillah. Kami sabar menggerakkan badan kita untuk taat kepada aturan Allah, untuk taat menjalankan perintah Allah. Jadi melakukan perintah Allah itu adalah bentuk sabar. Itu bentuk sabar. Ketika kita dalam keadaan sibuk, ini satu contoh saja para hadirin. Ketika kita dalam keadaan sibuk mendengarkan adzan, seluruh kesibukan kita, seluruh aktivitas kita diberhentikan semua. Sabar. Dahulukan perintah Allah, melakukan sholat. Ketika mungkin kita harus santai mendengarkan ada pengajian, kita sabar, pending dulu santai kita lebih mengedepankan untuk hadir majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Ini bentuk sabar. Mudah-mudahan kita tercatat semuanya. Amin. Iya. Kemudian mereka mengatakan, wasobarna an maksiatillah,
sabar kami setelah menahan diri bisa melakukan perintah Allah, kami juga sabar menahan diri meninggalkan larangan Allah. Jadi kita tidak melakukan larangan Allah, artinya kita sabar. Ya, kita tidak melakukan larangan Allah, kita dihitung oleh Allah sebagai orang yang sabar. Iya, ini perlu diketahui juga para hadirin. Seluruh langkah-langkah yang menuju melakukan perintah-perintah Allah, pasti langkah-langkah itu akan membawa hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Itu pasti. Langkah-langkah yang menuju menerjang larangan Allah pasti akan membawa efek yang negatif. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, supaya kita tidak masuk dalam satu jeratan setan yang membawa langkah negatif. Para hadirin, kemudian mereka mengatakan wasobarna alal bala, kami juga sabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kami. Para hadirin, ini tentang sabar, ya. Di dalam hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Jami'us Shaghir, Nabi juga pernah mengatakan, malahan ini Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah. Ini namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Ibna Adam, ati robbaka tusamma aqilan. Hai anak Adam, taatlah kamu, lakukan perintah Allah, maka kamu dinamakan orang yang berakal. Orang yang berakal. Padahal manusia, para hadirin, manusia itu menjadi makhluk yang paling mulia karena manusia diberi apa? Akal. Tapi Allah di sini menjelaskan, orang yang betul-betul dinamakan orang yang berakal adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan wala ta'sihi fatusamma jahilan, janganlah kamu bermaksiat, melanggar aturan-aturan Allah. Kata Allah, hambaku yang melanggar, yang maksiat, itu namanya jahil, orang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin, sekarang gambaran yang terakhir, gambaran yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma yunadi munadin liyakum jironullah fi darihi." Kemudian ada suara di tengah-tengah hari kiamat yang begitu dahsyat, ada suara. Apa suaranya? Berdirilah wahai calon-calon pendamping Allah di surga. Allahu Akbar. Pendamping Allah di surga. Allahumma ja'alna minhum. Begitu menggiurkan ini informasi, para hadirin. Kalau kita kadang-kadang mendampingi orang besar saja di dunia, merasa hebat, merasa terhormat, mendampingi orang kaya di dunia, merasa tenang, apalagi di surga akan berdampingan dengan Allah. Alangkah indahnya. Rugi orang yang tidak berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang mulia ini. Bagaimana bisa kita mendapatkan kedudukan yang mulia ini? Diinformasikan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin, ketika ada panggilan untuk berdiri orang-orang yang akan menjadi pendamping Allah di rumah Allah di surga, fayakumuna sunninan nas wahum qalil. Maka berdirilah sekelompok manusia, tapi mereka jumlahnya sedikit. Ketika gambaran yang pertama, Rasulullah tidak mengatakan sedikit. Gambaran kedua, Rasulullah tidak mengatakan sedikit. Tapi pada gambaran yang ketiga, Rasulullah mengatakan mereka berdiri ketika ada panggilan, tapi jumlah mereka sedikit. Wahum qalil. Mudah-mudahan termasuk kita. Dari kata-kata Rasulullah wahum qalil, maka
orang-orang tasawuf, ulama-ulama tasawuf, dalam doanya mereka mengatakan Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan kelompok-kelompok yang sedikit. Kelompok yang apa? Sedikit. Ini yang kelompok yang sedikit ini kelompok yang istimewa, menjadi pendamping Allah di surga. Begitu indahnya para hadirin. Iya. Kemudian ketika mereka berdiri, jumlah mereka sedikit, dikatakan kepada mereka, fayuqalu lahum intoliku ilal jannah, silahkan anda masuk surga. Fatalaqahumul malaikah fayaquluna lahum mithla dzalik. Ketika mereka berbondong-bondong menuju pintu surga, disambut oleh para malaikat yang begitu bercahaya, berseri-seri wajahnya. Mereka bertanya, ila aina antum, akan kemana anda sekalian? Mereka mengatakan ilal jannah, kami akan menuju surga. Malaikat bertanya lagi, qoblal hisab, sebelum ada hisab? Iya, naam, kata mereka, kami akan masuk surga tanpa hisab. Malaikat pun bertanya, man antum, anda siapa sih kok akan masuk surga tanpa hisab? Fayaquluna, ya, malaikat malah lebih rinci lagi di sini pertanyaan. Bimastahqaqtum mujawaratullah azza wa jalla fi darihi. Perbuatan anda yang bagaimana yang menjadikan anda untuk bisa menduduki sebagai tetangga Allah, kebersamaan dengan Allah di surga? Itu pertanyaan malaikat. Apa jawab mereka? Fayaquluna kunna natazawaru fillah. Ini penting sekali para hadirin. Kunna natazawaru fillah. Mereka mengatakan, iya, perbuatan kami yang menjadikan kami menjadi pendamping Allah di surga adalah karena kami ketika hidup di alam dunia selalu bersilaturahmi, selalu mendatangi saudara-saudara kita yang beriman, tidak ada tujuan kecuali karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ini para hadirin, jangan sampai terjadi antara orang Islam dengan orang Islam terjadi permusuhan karena mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai terjadi bentrok antar umat Islam, apalagi kita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Dengarkan ini informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tetangga dengan tetangga tidak pernah bertemu, ya, saudara dengan saudara tidak pernah bertemu karena ada hal-hal yang sepele. Singkirkan ini semuanya kalau kita ingin menjadi pendamping Allah di surga. Kunna natazawaru, kita selalu bersilaturahmi fillah karena ingin mendapatkan ridho Allah, bukan mendatangi seseorang karena ada hal-hal keduniaan. Bukan. Betul, walaupun kita datang ke rumahnya orang karena mungkin urusan dunia, karena ingin mendapatkan rizki yang halal, itu punya nilai lain lagi para hadirin. Tapi ini khusus. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam sanad yang sahih, Rasulullah diceritakan oleh Allah, ada seseorang yang berjalan kaki berhari-hari, diikuti oleh malaikat. Di tengah padang pasir, malaikat itu menjelma seperti manusia. Malaikat bertanya, Bapak mau kemana? Aku mau ke saudaraku di negara sana. Tujuannya apa, Pak? Bapak mau ke sana? Apa mau bisnis? Tidak. Apa mau ada transaksi? Tidak. Terus mau apa? Aku ingin bersilaturahmi, ingin mendatangi dia. Dia adalah saudaraku, sesama orang yang beriman. Aku datang kepada dia, tidak ada tujuan lain, ingin mendapatkan ridho Allah, mendatangkan rahmat Allah. Malaikat pun kagum dengan orang yang seperti ini, dan dipersiapkan berbagai persiapan, ya, atur langkah kita dalam kita menjalani kehidupan. Kemudian mereka mengatakan wa natajalasu fillah azza wajal, dan kami duduk-duduk
bersama orang yang beriman karena duduknya ingin mencari ridho Allah. Mudah-mudahan termasuk kita semua, amin. Kita dari berbagai tempat duduk di tempat ini tidak ada tujuan kecuali untuk menggerakkan lisan kita menyebutkan nama Allah, untuk menggerakkan lisan kita menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat bersolawat. Ya Allah, saksikanlah ya Allah bahwa duduknya kami sekarang ini tidak ada tujuan apa-apa ya Allah. Duduknya kami di sini adalah ingin mencari ridhomu ya Allah. Masukkanlah kami dalam kelompok yang sedikit ini ya Allah, amin. Yang terakhir para hadirin, mereka mengatakan wa natabadal fillah azza wa jalla, dan kami saling memberi karena Allah, memberi sesuatu kepada saudara kita sesama orang yang beriman, bukan karena ingin dibalas, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tapi karena lillah wa fillah, karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat? Fayaquluna udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin. Malaikat mengatakan, silahkan Anda semuanya masuk surga. Betul-betul ini adalah balasan untuk Anda, balasan yang luar biasa. Sekali lagi para hadirin, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Ya, kemudian saya ingin menambahi satu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bukan karena masalah macam-macam, benci kepada seseorang, bencinya karena Allah. Ya, wa a'tolillah, memberi ya karena Allah. Wa mana tidak mau memberi ya karena Allah. Bagaimana tidak mau memberi karena Allah? Takut memberi kepada seseorang, mungkin pemberiannya untuk maksiat kepada Allah. Dan banyak alasan para hadirin. Apa kata Rasulullah? Kalau orang yang cinta karena Allah, saling cinta karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi juga karena Allah, menahan juga karena Allah, artinya apa? Supaya semuanya dikembalikan kepada Allah. Apa kata Nabi? Inilah gambaran faqadis takmalal iman. Ini gambaran orang yang imannya sudah sempurna. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menuju jalan yang tadi ditempuh para hadirin. Dari gambaran yang pertama sampai gambaran yang ketiga, kalau kita amati, nanti kita hitung di diktat yang ada di tangan kita, berjumlah 9 langkah. Berjumlah berapa? 9 langkah. Mari nanti kita khususkan, ditulis 9 langkah itu, kemudian satu persatu kita usahakan supaya setiap ada panggilan kita berdiri, ada panggilan kita berdiri. Kita masuk surga tanpa hisab, kita masuk surga tanpa mizan, tanpa ditimbang. Kita masuk ke sirat kalbarki, bagaikan kilat, langsung dibuka pintu surga untuk kita semua. Allahumma amin. Para hadirin, mudah-mudahan yang singkat ini akan menjadikan, akan menggetarkan hati kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hyina 'alal islami wa sunnah wa tawaffana 'alal imani wa taubah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, farrij hamana ya Allah ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.